اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأريار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman Waalaikumsalam. rahimakumullah, para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua fasilitas yang akan mengantarkan kita ke Makkahul Mukarramah, ke Ka'bah Baitullah Al-Haram, ke Madinatul Munawwarah, ke Rasulullah, ke Aimatul Baqi alaihi salam, dan juga ke Hijjun, ke perkuburan kakek-kakeknya Rasulullah. Itu semua sudah siap tadi hampir 15 menit. Sudah dibicarakan tentang itinerary, dan itinerary sedikit ada koreksi yang tentang Masjid Kubah. Masjid Kubah bukan di Mekah tapi nanti di Madinah. Tapi kita akan mendatangi di Mekah itu beberapa city tournya itu adalah kita mendatangi tempat-tempat di mana Nabi menuju ke Jabal demi Jabal. Ada Jabal Tur, ada Jabal Nur, dan ada Jabal Rahmah. Jabal Sur, Jabal Rahmah, dan Jabal Nur. Ada 3 jabal, 3 gunung, tempat di mana Nabi pernah berada. Itu nanti kita akan datangi. Alhamdulillah semua fasilitas baik tiket pesawat maupun tiket kereta cepat maupun hotel yang kita rencanakan, Hotel Anjum di Mekah dan Hotel Royal Andalus Suite Royal Andalus di Madinah juga sudah semua kita booking, sudah kita bayar, dan insya Allah yang akan menjemput kita juga ada teman saya juga di sana, ada Ustadz yang akan ikut jadi guide untuk mengajak jamaah atau menuntun jamaah ke tempat-tempat tertentu nanti, baik yang laki maupun yang perempuan di Madinah. Untuk ke Raudhah juga sudah saya hubungi dan mereka siap untuk menjadi melayani kita insya Allah. Pertama saya akan ucapkan terima kasih atas pilihan Anda semua, Perancis dan juga para tamu-tamu teman-teman saya, teman-teman dari ayah-ayah mereka yang saya sudah bertemu, berjumpa, berteman cukup lama dengan ayah-ayah kalian, dan alhamdulillah terima kasih atas pilihan Anda untuk saya bimbing. Pertama saya akan memaknai dulu, banyak orang yang berangkat umroh tidak memaknai, tidak mengenal apa hakikatnya umroh. Jadi kalau ada yang tanya apa itu umroh, siapa yang kita datangi, kapan, mengapa, dan di mana, bagaimana umroh itu sendiri, biasanya kita ketika dalam acara apa saja kita akan tanya dengan 5W 1H, apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Saya akan mulai dengan apa umroh itu. Umroh itu adalah ziarah. Kita mendatangi Ka'bah. Menurut syariat, umroh berartinya kita mendatangi Masjidil Haram untuk menunaikan manasik tertentu, tawaf, sa'i, taksir, dan ibadah-ibadah sholat, yang sholat kita di Ka'bah dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Jadi kita dapat kesempatan nanti untuk mengqadha sholat kita atau mengqadha sholat orang-orang yang sudah meninggal di antara kita, bisa kita lakukan. Tapi untuk umroh yang pertama kita wajib, untuk yang belum pernah umroh, untuk yang sudah pernah umroh boleh dia membadalkan. Ada beda antara badal sama hadiah. Kalau dia badal berarti umroh itu full milik orang yang dia badalkan, tetapi syarat dia badal adalah orang yang dibadalkan itu sudah meninggal. Tapi kalau hadiah
kita menghadiahkan umroh, boleh kita menghadiahkan untuk yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu makna umroh. Keutamaan umroh itu sendiri, umroh adalah sama seperti kita mendapatkan dunia dan seisinya. Jadi umroh adalah perbuatan yang begitu mulia, begitu agung, begitu luar biasa, sehingga umroh itu balasannya hanya dengan sorga. Siapa yang kita datangi? Kita tentu mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat mendatangi Ka'bah adalah sebagaimana setiap hari kita mendatangi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang. Tentu makna datang memenuhi panggilan Allah itu ada di dalam 5 waktu. Kita setiap hari kita sholat. Sholat kita disuruh menghadap ke Ka'bah. Sama seperti kita melaksanakan umroh juga, pertama kali kita harus datang menghadap ke Ka'bah. Tetapi ada aturan-aturannya, ada adab-adabnya. Sebelum kita berangkat nanti kita perlu ada adab-adab safarnya. Kita harus berpuasa sebelum berangkat. Kita menyiapkan segala sesuatunya untuk kita mendatangi tempat sebagaimana manusia pertama kali ketika ingin diterima taubatnya oleh Allah. Nabi Adam lah yang pertama kali datang ke Ka'bah untuk mendapatkan pertaubatan. Dan pertaubatan itu setelah Nabi Adam mengenal dan ingat dengan nama Nabi Muhammad SAW. Artinya kesaksian kita kepada Allah akan diterima kalau kesaksian kita itu benar tentang Rasulullah. Banyak orang yang datang ke Ka'bah cuma hanya sekedar dia cuma hanya berlibur atau dia piknik saja, dia tidak memakrifati hakikat Ka'bah yang dia datangi. Jadi pahala mendatangi Ka'bah hakikatnya kita mendatangi sorga, mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah tidak punya tempat, tetapi Allah pilihkan tempat yang kalau kita datang ke tempat itu Allah sucikan kita dan Allah terima ibadah kita, bahkan Allah lipat gandakan. Jadi kesempatan kita untuk memperbaiki ibadah kita, mengenal Allah, mengenal manusia-manusia pilihan Allah akan jauh lebih banyak. Maka tempat suci itu, kota suci itu, batu suci, batu sorga yang kita datangi itu menjadi saksi untuk keberadaan kita di sana, dan kehadiran kita di sana akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mendatangi yang suci tentu dengan harta yang suci, dengan jiwa yang suci, dengan ajaran manusia yang suci yang lebih penting lagi. Banyak orang yang datang ke tempat yang suci, tapi mereka tidak dapat bimbingan dari manusia-manusia yang suci. Bimbingan dari manusia yang suci itu mengajarkan niat-niat atau batinnya amal. Niat itu adalah harus kita terus perbaharui, kita terus memperbaiki niat itu dengan baik. Ziarah ke Ka'bah itu namanya umroh. Ada beberapa amalan-amalan yang sudah saya kirim niat-niatnya. Semua niat-niat itu, baik niat umroh secara umum maupun niat amalan-amalan umroh, karena umroh kita ini adalah umroh mufrodah. Umroh itu ada 2 macam. Umroh yang dilanjutkan dengan ibadah haji namanya umroh tamattu. Umroh yang tanpa ibadah haji, tanpa melanjutkan bukan di bulan haji, itu namanya umroh mufrodah. Jadi umroh tamattu dan umroh mufrodah yang akan kita lakukan nanti adalah umroh mufrodah. Umroh mufrodah itu ada amalan-amalannya. Kita mandi, nanti kita miqatnya karena kita mulai dari Jeddah, ke Mekah, tidak dari Madinah. Jadi miqat kita sebagian mereka memahami di Lam-Lam, tapi agak sulit karena memang kita berada di atas pesawat ketika kita melewati miqat ya Lam-Lam untuk menuju ke Mekah. Para ulama Ahlul Bait mengajarkan, membolehkan kita untuk
niat nazar. Jadi kita nanti sampai di Mekah, kita sampai di terminal, kita mandi dulu, kita menyiapkan diri, kemudian kita sholat 2 rakaat. Di situ nanti saya akan membimbing niatnya. Jadi niatnya adalah kita nazar, lillahi alayya, saya berjanji kepada Allah semata-mata ingin melaksanakan umroh min Jeddah, dari Jeddah. Jadi artinya ketika kita nazar, maka dibolehkanlah kita menjadikan terminal Jeddah itu sebagai mikot kita. Nanti kita akan niat di situ, saya yang akan bimbing, kemudian kita akan berangkat dari Jeddah. Jadi kita sampai di terminal jam 9, kita nanti akan siap ke kamar mandi semampunya kita, insya Allah, untuk kita bersih-bersih, mandi di terminal Jeddah itu, untuk kita menyiapkan diri sholat 2 rakaat di terminal Jeddah itu, untuk kita siap berpakaian ihram, kemudian kita akan menuju kita naik bis, nanti menuju ke Ka'bah, ke hotel dulu. Sampai di hotel kita istirahat. eh, Oh, putus Ustaz tadi. Jadi banyak yang Tadi dia terkeluar. putus itu. Iya, Rupanya dia terputus sedikit. ambil yang waktunya sangat singkat. Tapi tak apa. Iya. Kita lanjut, Kita boleh? pakai Google Meet lebih oke sebenarnya. Oke, lanjut. Masih ada 2 orang. Ada yang tertinggal tadi? Kita sudah sampai di Jeddah. Nanti kita niat di sana. Lillahi alayya an ukhrima min Jeddah. Nanti itu semua niat-niat saya yang pimpin. Saya yang pimpin. Nanti kita baca sama-sama. Ya di perempuan, nanti waktu kita gabung bersama kita niat. Mulai dari niat mandinya, niat melepas pakaian, semua niat-niat yang ada di buku itu semua nanti itu berdasarkan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin kepada Shibli ketika berangkat haji. Oke? Semua niat-niat itu nanti akan saya bimbing sampai di hotel, kita istirahat. Tadi disebutkan jam 2-an, tapi perkiraan saya jangan sampai jam 2, perkiraan jam 1-an kita siap-siap untuk turun. Takutnya kalau ya paling lambat lah kita tunggu jam 2 untuk kita tawaf. Perkiraan antara tawaf, sholat tawaf, sa'i itu selesai 2 jaman, kurang lebih 2 jam, 3 jam sampai waktu subuh. Waktu subuh insya Allah semuanya sudah selesai, tapi kecuali ada satu yang belum selesai, kita tidak selesaikan karena memang pertama waktu, juga mungkin karena cukup lelah kalau kita pakai langsung tawaf nisa. Jadi amalan umroh itu amalannya adalah selain kita mikot kita nanti di Jeddah, nanti sama-sama saya pimpin mikotnya. Setelah mikot kita nanti akan tawaf. Tawafnya tidak langsung, kita langsung masuk ke hotel dulu. Di hotel kita istirahat, bisa tidur, tapi dalam keadaan kita berpakaian ihram. Bisa ambil istirahat kira-kira 2-3 jam. Kita sampai jam 10 mungkin di hotel, atau jam 11. Ya, kita nanti mungkin kita makannya di hotel, disiapkan nanti makanan di hotel, atau nanti waktu kita bangun jam 1 jam itu kita makan, kita siapkan makanannya. Sa'i
Waktu tawaf aja mungkin kita akan selesaikan. Habis tawaf kita sholat tawaf, kita ke Zam-Zam, minum air Zam-Zam, kemudian kita sa'i. Waktu sa'i biasanya ada beberapa periode kita bisa istirahat, nggak ada masalah. Kita istirahat putaran keempat, kita bisa istirahat. Itu selesai, nanti kita tahallul. Tahallul kita sudah boleh lepas pakaian ihram. Tapi hubungan suami istri masih belum halal karena kita harus tawaf nisa. Karena wajib setiap umroh mufroda wajib tawaf nisa. Wajib tawaf nisa. Jadi tawaf nisanya nanti malamnya, malam berikutnya. Jadi malam kedua kita tawaf nisa, selesailah umroh yang pertama. Umroh yang kedua sunnah itu tidak wajib. Bagi mereka yang mau minta bimbing saya bimbing. Biasanya umroh yang pertama wajib. Umroh yang kedua di malam yang ketiga. Kita ada 4 malam di Mekah itu. Jadi malam pertama kita selesaikan umroh kita. Malam kedua kita sempurnakan dengan tawaf nisa. Malam ketiga kita umroh lagi. Malam keempat sama kita selesaikan untuk kalau kita kepingin umroh yang kedua berikut dengan tawaf wadahnya yang sunnah. Itu saja dari saya 15 menit, itu gambaran yang akan kita lakukan umroh. Dia akan lebih akan kita paham kalau ada yang bertanya atau yang masih belum paham tentang umroh, silahkan bertanya. Nanti kita akan terus-menerus bersama. Saya akan terus mendampingi puan-puan dan Cik untuk senantiasa bersama-sama untuk melaksanakan semua ibadah itu. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka, saya serahkan ke Hadi. Silakan Hadi untuk memimpin tanya jawab. Boleh dari seluruh participants, if you do have any questions, and I'm sure you have. Assalamualaikum. Okay, ya boleh. Ya, Assalamualaikum. Tentang Waalaikumsalam itu Ustaz tadi, yang tadi tentang mandi itu kan Ustaz di Jeddah tu, di sana memang ada khas toilet banyak ya untuk mandi atau toilet biasa. Toilet di sana bagus-bagus toilet. Di Jeddah bagus-bagus. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Kemudian Mandi pun Oke. juga itu juga sunnah. Kalau kita sudah berangkat misalnya mandi itu tidak wajib, mandi itu pun juga sunnah. Kita tengok nanti kalau umpamanya tak mandi, kita wudhu saja, perbaharui wudhu, ganti pakaian ihramnya, it's okay. Oke. Cik Kamsia udah jelas? Udah cukup jelas? Boleh mandi di Singapura? Oke. Satu-satu dulu, satu-satu apa? Mariam dulu, Cik Mariam. Cik Mariam dulu. Ustaz, saya nak tanya tentang mandi. Kalau kita dah mandi kat Singapura, kita dah niat mandi ihram. Kita di Jeddah tak payah mandi lagi kan? Ya, tak payah mandi lagi tak apa. Tapi nanti kita semua niat mulai dari lepas pakaian ihram, mandi dan lain sebagainya itu niat di satu tempat. Kita niat itu belum kita boleh baca dulu tak apa. Kita boleh baca, tapi nanti biasanya di sana saya ulangi lagi niat. Saat tadi kita lepas pakaian, saat tadi kita mandi, saat tadi kita berpakaian. Jadi semua kita kan berbeda-beda tempat. Nanti semuanya kita rewind, kita ulang balik. Ada 5 amalan di miqat. Amalan di miqat itu melepas pakaian, mandi, berpakaian ihram, sholat ihram, dan talbiyah. Saat kita sudah bertalbiyah, saat itulah jatuhnya semua larangan ihram. Nanti saya nak bacakan juga di bas. Di bas nanti saya bacakan ada 25 larangan ihram yang harus kita jaga selama kita berpakaian ihram. Jelas? Oke. Cik Mariam? Coba Hadi share yang itu ya, Bah ya, yang amalan umrah ya, PDF share di screen ya. Oke, Cik, saya coba share sedikit. Kita punya itu niat ihram.
Nah, boleh kelihatan? Nah, itu betul. Halaman berapa, Bah? Mulai dari ini niat umroh secara keseluruhan, terus halaman berikutnya, itu ada 5 amalan sebelum 6, 7, 8, 9. Yang ke-10 itu nanti tawaf nisa. Ya, ada 10 tawaf nisa. Oke, kita 1, 2, 3, 4, 5 aja. Nanti itu semua doa-doa kita nanti akan baca. 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh kita lakukan melepas pakaian, mandi ikhram, berpakaian ikhram, sholat ikhram, dan talbiyah. Itu boleh dilakukan di terminal Jeddah. Boleh kalau kita sudah mandi duluan, misalnya dari Singapura, misalnya kita berpakaian ikhramnya itu umpamanya kita mau sudah pakaian karena kita 8 jam. 9 jam ya, tepatnya 9 jam. Sebaiknya nggak berpakaian ihram itu nanti saja di terminal Jeddah. Cik Mariam sudah paham? Selalunya di Jeddah, Ustaz, toilet dia kotor. Macam mana kalau kita pakai di Singapura? It's okay, kita pakai semua di sana, cuma ambil wuduk aja. Itu lebih baik kan? Tak apa. Okey, tak apa. Kalau memang khawatir di sana nanti kotor, tak apa, boleh pakai di Singapura. Nanti sampai di Jeddah, nanti saya ulang semua niat-niat. Saya akan baca dan ikutin saya niat-niat itu. Karena dia belum jatuh niat. Jatuh niatnya itu di miqat. Boleh kita berpakaian, boleh kita pakaian ihram, boleh kita mandi, boleh tak apa. Boleh kita sholat, nanti kita niat semua niatnya itu di Jeddah, di miqat. Talbiyahnya. Nanti sebelum talbiyah nanti saya ulangi lagi niat-niat itu. Biasanya saya bacakan lagi biar kita di miqat itu kita niat melepas pakaian tadi yang kita lepas pakaian di sana, tapi kita niatkan di miqat sekarang ini. Waktu kita melepas pakaian niatnya ini, waktu mandi ihram niatnya begini, waktu berpakaian ihram niatnya begini, sholat ihram niatnya begini, talbiyah niatnya begini. Jadi berarti 5 amalan melepas pakaian, mandi ihram, berpakaian ihram, sholat ihram, dan talbiyah itu semuanya include di Jeddah, di tempat miqat kita itu. Jelas? Ustaz, saya nak tanya. Boleh ya. Maknanya yang amalan-amalan umrah mufradah ni, yang baiknya kita jatuhkan niat di Jeddah. Walaupun kita macam pasang niat kita mandi di Singapura, tetapi mana yang lebih baik? Yang baiknya di Jeddah atau di Singapura? Ya, semua baik, tapi belum berlaku larangannya itu sebelum kita sampai di miqat. Jadi kita umpamanya mau melepas pakaian, mau mandi, mau berpakaian ihram, itu tidak wajib, niatnya yang wajib. Ya. Waktu kita niat harus komplit 5-5-nya itu, niat itu. Niatnya harus di Jeddah, di tempatnya miqat, niatnya. Tak payah niat di Singapura. Kita boleh pakaian, boleh mandi. Kita nak niat saja, belajar baca niat saja tak apa. Tapi niatnya belum jatuh. Jadi artinya larangan ihram itu belum jatuh. Belum berlaku. Jelas? Okey. Jadi nanti kalau saya baca ulang. Melepas pakaian tadi apa niatnya, mandi ya. Kalau ahli sunnah, kalau kebanyakan masyarakat umum, dia cuma niat 1 kali saja. Tak ada niat lepas pakaian, tak ada niat mandi ihram, tak ada niat berpakaian ihram, tak ada niat sholat ihram, tak ada niat talbiyah itu. Kalau ahli bait itu semuanya dilafalkan. Afdolnya dilafalkan niat berpakaian. Jadi berarti kita sedang mengajarkan spiritualitas kita, rohani kita, bahwa berpakaian ini bukan hanya sekedar kita mengganti pakaian, tetapi ada makna batin. Melepas pakaian maksiat, mengganti pakaian taat,
Mandi ihram kita mandi kesucian. Berpakaian ihram kita memakai pakaian kesucian. Sholat ihram kita melakukan ibadah yang paling agung. Talbiyah kita menjawab panggilan Allah untuk kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala, menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna-makna batin. Maka niat itu sebenarnya amalan batin. Jadi amalan batin itu harus dilafalkan sambil kita diresapi maknanya, sehingga kita harus betul-betul khusyuk, dan itu tempatnya di miqat. Miqat kita nazar, karena memang miqat Jeddah bukan miqat yang ditentukan oleh Nabi. Tapi karena kita di atas pesawat, kita tidak akan pergi ke Yalamlam, kita nazar. Lillahi alayya an ukhrima min Jeddah, itu niat nazarnya. Demi Allah saya ingin melakukan semua niat-niat amalan umroh di Jeddah. Lillahi alayya an ukhrima. Ukhrima itu memenuhi, menjalani semua niat-niat ihram. Ya, itu ihram. Ihram itu mulai dari melepas pakaian, mandi berpakaian ihram, sholat ihram dan talbiyah. Itu ukhrima lillahi alayya an ukhrima min Jeddah. Itu 5 amalan. 5 amalan berikutnya lagi adalah tawaf, sholat tawaf, sa'i, tahallul, dan ada 10 amalan itu, jadi mudah memahaminya. Silakan, ada lagi. Bagus pertanyaannya, bagus, jadi biar lebih mendalam. Lebih detail ya. Boleh, silakan puan-puan, cik-cik, tuan-tuan. Jadi Ustaz, Double. Boleh, Cik Ros apa Cik Kamsia dulu? Cik Ros dulu. Ya, Kamsia dulu. Kamsia dulu, boleh. Kamsia tadi. Okey Ustaz, jadi dari penerangan Ustaz ni tadi, niat nazar tadi, kerana kita di atas kapal terbang, jadi bila sampai di Jeddah baru kita jatuhkan niatnya Ustaz, bukan di Singapura ya? Betul. Betul. Yeah. Baik Ustaz. Jadi nanti Ustaz akan bimbing kita bacaannya, kita ikutlah. Semua bacaan niat, semua bacaan doa itu saya senantiasa gabunglah dekat, tak jauh. Semua kedengar insya-Allah. Nanti semuanya boleh nanti bila ya, saya satu bacaan itu semua sudah ada audionya. Bila nanti cik-cik apa puan-puan atau tuan-tuan yang nak minta rekaman saya, doa tawaf misalnya, doa sa'i, doa melihat Ka'bah, semua doa-doa itu ada suara saya. Jadi misalnya suara saya tak terdengar. Tapi itu pun juga ada orang yang datang kepada Imam Ja'far, ya Imam, saya sudah siapkan semua doa-doa, tapi ketika saya sampai di Ka'bah, saya lupa semua doa-doa itu. Yang saya ingat cuma baca sholawat saja. Imam Ja'far menyebutkan bahwa sholawat yang Anda baca itu sudah mewakili semua doa-doa itu. Artinya nanti bila kita nanti tak baca ada kalimat apa yang kita lewat saja, sholawat sudah merecovery semua itu doa-doa. Nanti tetap aja kita akan coba untuk mendalami satu demi satu makna daripada doa-doa itu. Karena hakikat doa-doa itu adalah merupakan kesempurnaan dari semua ibadah yang kita lakukan. Karena semua zikir-zikir itu, kita memanggil zikir-zikir itu, kita mengajak anggota tubuh kita untuk sama-sama disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melepas pakaian, mandi, berpakaian ihram, sholat ihram, talbiyah. Karena di dalam tubuh kita ada ruh, bukan hanya ada jasad. Jadi selain jasadnya juga suci, ruhnya juga suci. Dengan kesucian itulah kita bisa bersolawat. Bersolawat itu berjumpa. Jadi waktu kita mengucapkan solawat itu kita ingin berjumpa. Makanya solawat mewakili, memenuhi semua zikir-zikir kita, karena hakikatnya Allah bersolawat. Tanpa syarat, ibadah yang tanpa syarat apapun keterima, karena Allah bersolawat kepada Nabi. Dan makna solawat itu sil man qata, menyambungkan tali kasih sayang, tali silaturahim. Yang mempunyai rahim itu, sifat rahim itu
adalah Rasulullah dan ahlul baitnya. Jadi itulah yang makna daripada silman qata'ak wa'fu amman dhalamak a'ti man haramak. Itu yang maknanya akhlak mulia, sholawat kepada Nabi. Itulah hakikat yang sebenarnya. Itu yang kita datangi adalah kita tak mungkin berjumpa dengan Allah kalau kita tak berjumpa dulu dengan Rasulullah. Kita tidak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak melalui ajarannya Rasulullah. Karena banyak orang yang mau jalan sendiri ketemu Allah tapi lupa dengan Rasulullah, nggak bisa. Nabi Adam 40 tahun dia lupa tidak menyebut nama Rasulullah, sampai di Ka'bah dia baru sadar, baru teringat, dan tobatnya diterima oleh Allah dengan asma yang dia sebut, dengan kalimat yang dia lupa selama ini. Jadi kalau kita lupa terhadap sesuatu, maka bacalah salawat. Dengan salawat itu kita akan ingat. Terutama ingat berzikir kepada Allah, ingat bahwa kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Oke. Ada makna hakikat. Ya. Athar, boleh? You raise your hand. Athar boleh tanya? Ustaz, di penerbangan istri Athar, Alia. Alia, di penerbangan tu ada maknanya kita di penerbangan tu dah baca yang nazar tu kan? Tak. Nazar itu dibacanya nanti di Jeddah. Lillahi alayya an uhrima. Nazar itu bacaannya lillahi alayya. Nanti saya yang bimbing. Kita tak perlu harus nazarnya itu dari sini. Karena memang karena kita umroh dari Jeddah, maka kita nazar nanti akan melakukan semua amalan ihram itu di Jeddah. Jadi kita boleh berpakaian tadi Cik Mariam misalnya mau kepingin biar dia tak kotor, dia kepingin langsung berpakaian sajalah dari Jeddah, dari Singapura. Tak masalah, tak apa. Nanti kita perbaharui bacaannya. Jadi belum jatuh itu niatnya. Jadi nazar itu bukan berarti kita bernazar harus wajib dipenuhi nazarnya sebelumnya, enggak. Nazarnya memang ya kita sekarang ini bacaannya nazar itu di Jeddah nanti bacaannya. Ya memang karena kita berangkatnya mikotnya ngambil dari Jeddah, maka tuntunan dari para maraji, tuntunan daripada ajaran-ajaran Ahlul Bait, maka kita harus mengucapkan ada kalimat lillahi alayya an uhrima min Jeddah. Itu kalimat nazarnya. Kalimat itu tidak berlaku kalau kita umrohnya misalnya dari Bir Ali. Tidak ada kalimat lillahi alayya an uhrima. Kita cuma niat saja bahwa hamba berniat sebagaimana Rasulullah berniat dari tempat ini. Kita akan menjalani apa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mulai melaksanakan umroh itu dari Bir Ali, dari Masjid Syajarah. Itu bacaannya kita baca mulai dari melepas pakaiannya, memakai pakaian, dan seterusnya. Ada doa-doa kita berjalan. Nanti semua doa-doa itu yang dibaca oleh Imam Ja'far Shadiq kita baca nanti di atas bas waktu kita berjalan menuju ke Ka'bah. Lanjut. Okey Ustaz, kalau pakaian ihram sendiri, lelaki boleh pakai sandal tak? Sandal. Tak boleh. Kalau laki-laki yang dalam polos, tak boleh dia pakai celana dalam yang berjahit, pakaian yang berjahit tak boleh. Perempuan tak apa. Sandal kaki. Sandal kaki tidak boleh pakai, tapi tak boleh tertutup itu punggungnya kaki. Jadi tak boleh pakai sandal sepatu. Jadi sandal itu punggungnya kaki, tempat yang diusap untuk wudu itu tak boleh tertutup. Tak boleh tertutup semua. Jadi kalau tertutup sebagian tak masalah. Jadi artinya punggungnya kaki. Ka'bain itu tak boleh tidak boleh tertutup. Ya, tak boleh tertutup. Jadi pakai slop lagi sandal. Tetapi paling enggak sebagian, kalau dia terbuka sebagian tak masalah. Kalau untuk perempuan tak boleh tutup muka sama sekali. Ustaz,
kalau Boleh. pakaian itu kita dah pakai dari Singapura, Oke. misalkan kita perlukan dengan orang yang hantar kita dan terkena minyak wangi, baju wangi, minyak wangi itu terkena di baju kita. Macam mana? Sedangkan baju itu kita nak buat untuk ihram. Ya, kalau terkena minyak wangi itu selagi sebelum kita ihram, waktu kita sudah niat baca talbiyah, maka kita abaikanlah minyak wangi itu. Kalau masih tercium juga ya sudah jangan kita cium. Jangan menikmati minyak wangi. Tapi kalau tercium tidak sengaja tak masalah. Jadi kita juga untuk menghilangkan bau baju yang ini kan agak susah, misalnya umpamanya agak susah, misalnya baju yang sudah kena minyak wangi itu tahannya bisanya 2-3 hari. Makanya jangan kasih minyak wangi yang tahan 2-3 hari. Jadi kira-kira jangan sampai kita menikmatilah minyak wangi, kira-kira begitu. Waktu setelah talbiyah kita tak boleh menikmati bau wangi karena bau wangi itu termasuk larangan ihram. Jelas? InsyaAllah. Oke. InsyaAllah jelas. Cik Syokda, sudah dari grup WhatsApp, I present materials amalan umroh. Boleh dicek, ini yang kita bicara malam ini. Boleh yang lain, boleh ada tanya? Feel free. Ustaz nak tanya tentang tawaf. Kalau kita bawa anak kecil, ada sebahagian teman-teman Sunni bilang ada ulama yang mewajibkan anak kecil tu tak boleh pipis atau BAB, harus sentiasa bersih. Apakah benar untuk ini hal baik? Tidak, dia tetap harus pakai pampers lah, pampers. Tapi kalau misalkan dia sudah pipis, harus diganti atau boleh lanjut? Boleh lanjut. Tawafnya. Tak masalah karena dia tak wajib. Oh, tak salah. Okay. Anak kecil itu tak wajib. Jadi dia itu ikut saja, tak ada kewajiban untuk dia. Tak ada kewajiban sama sekali. Tapi kalau misalkan Atahar mau gendong pakai baby carrier, boleh atau tidak? Boleh. Kalau gendong bayi tak masalah. Kalau pakai itu berpakaian misalnya sama seperti kita bawa tas, bawa yang lain, itu bukan pakaian. Jadi bukan pakaian, kayak seperti tali pinggang. Tali pinggang bukan pakaian. Jadi tak masalah, tak masalah. Jadi artinya baby care itu untuk gendong bayi, itu kan dia berjahit. Apakah itu dilarang? Tak dilarang, boleh. Sama seperti kita pakai tali pinggang. Apa tali pinggang? Tali pinggang juga. Sama. Ya, tali pinggang lah. Ya tak masalah. Laki-laki pakai tali pinggang tak masalah. Boleh. Dia bukan larangan. Yang larangan itu pakaian yang berjahit sama pakaian dalam, tak boleh. Ustaz, ada soalan di dalam chat. Okey, chat coba dibaca di. Boleh ya, di chat. Kalau perempuan baju ihram apa pakai baju dalam diperbolehkan? Tak masalah, kalau perempuan tak masalah. Boleh. Yang tak boleh itu yang berjahit itu laki-laki saja. Perempuan pakai baju dalam, pakai berjahit tak masalah. Ya, cuma untuk minyak wangi semuanya itu yang harus tak boleh. Fisik tak boleh. Pakai make up pun tak boleh, make up, lipstick tak boleh. Nah, itu pada waktu sudah talbiyah tak boleh itu. Sebelumnya tak apa. Waktu sudah mulai niat talbiyah, sholat di Jeddah, niat mau talbiyah itu tak boleh itu. Karena sudah berlaku talbiyah, berlaku larangan 25, larangan itu boleh ditengok di buku adab umroh. Ustaz, kalau waktu tawaf kita terkentut, macam mana? Nah, kalau kita sebelum putaran ketiga kita nak ulang dari awal, batal itu.
Kalau kita sudah lewat tiga, maka tiga itu dihitung. Jadi kita lanjutkan ke yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi kita kalau sebelum 3 putaran, sebelum ke 3 putaran itu kita batal, kita nak ulang dari awal tawafnya. Ustaz, Kita bisa wudhu. Ustaz, caranya bagaimana? Lanjut, Ustaz, silakan. keluar kita macam mana kalau misalnya terbatal, kita keluar daripada tawaf tu bagaimana caranya? Caranya kita minggir saja ke arah pinggir. Kita ada air, biasanya ada air yang kita bawa, siapkan air yang kita bawa. Misalnya kita wudhu kan cuma tiga genggam air saja, cuma cuci usap-usap kan. Jadi artinya tidak sulit kalau dalam ajaran Ahlul Bait cara berwuduknya. Nanti saya ajarin pada waktu kita nanti ketemu di Singapura, saya nanti akan ajari. Jadi kita coba manasik ini setiap hari Jumat saja. Hari Jumat ini, Jumat sekali lagi, ada 3 kali kita manasik. Nanti pertemuan kita 1 kali dan juga berikutnya dalam 1 kali di Singapura. Nanti setelah itu kita ketemu di airport bareng-bareng. Ya, untuk berikutnya terus kita akan jumpa. Boleh setiap Jumat boleh ya, puan-puan cik-cik sekalian ya. Nanti saya buat repeat schedule lah, same time same day. Cukup 3 kali. Biasanya orang-orang lain itu orang Indo cuma 1 kali saja kalau umrah itu manasik. Iya, banyak pun bingung. Tapi boleh lah sampai paham. Ustaz, saya tanya tak Ustaz? Okey. Ini tentang cermin. Macam mana tu Ustaz? Sekarang di hotel semua banyak cermin. Macam mana kalau kita terpandang? Macam mana? Yang penting kita tidak tengok cermin untuk kita berhias. Minta nak berselok. Bersolek. Bersolek. Jadi bersolek itu artinya kita nak bercermin itu dengan tujuan nak merapikan kita punya wajah, nak tengok kita punya wajah. Kalau tengok tak sengaja tak masalah. Yang penting kita tak risau dengan cermin lah, Ya semua cermin nanti kita tengok cermin ya, kita tunduk sajalah. Ya, kita tak usah risau dengan itu. Nanti kalau kita tengok ini, kalau tak sengaja itu tak masalah. Tapi kalau kita memang sudah 1 kali kita nak tengok, tak usap-usap kita punya muka, kita lihat ada debu atau tak debu, itu tak boleh. Nah, tak boleh lah. Memang itulah pasal Wahabi nak buat hancur kita punya rukun nih. Jadi kita tak boleh dari ibadah kita dibuat hancur. Biarkan sajalah mereka menghancurkan diri sendiri, kita tak ikut dia lah. Dia mau hancurkan tak bisa hancur karena kita karena niat-niat yang diajarkan oleh Ahlul Bait itu is okay lah. Jadi dia wudunya udah batal, sholatnya udah batal lah, kita tak boleh hakimin dia lah. Dia kena korban lah. Dia karena mungkin ada yang tidak tahu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Dia karena belum percaya sajalah. Mudah-mudahan kita doakan dia berubah. Di antara keluarga kita juga berubah. Kita juga belum bisa sempurna seutuhnya. Jadi kita paling tidak kita tak sibuk dengan mereka, kita sibuk dengan kita saja dululah. Nah, ya, betul. Oke. Boleh lain? Cukup. Yang chat, yang tanya? Mr. Muhammad Hamim, welcome. You just join us. Apa? Zurida masih mau tanya lagi. Cik Zurida, boleh. Athar, Alia. Alia yang bertanya. Oh, Alia. Alia, silakan Alia. Ustaz, kita akan solat berjamaah di Masjidil Haram atau sebab kita dalam fatwahnya para maroje kita sah, walaupun solat mereka tak sah. Kita solat berjamaah sama mereka sah. Bahkan dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq, barang siapa kita solat di belakangnya ahli sunnah, kita sama seperti pahalanya solat di belakang Rasulullah. Walaupun sebenarnya solat-solat mereka, kalau menurut kita tak boleh hakimi mereka dengan mazhab kita. Mereka mungkin karena korban tak paham, biarin aja. Menurut mereka sah. Kita solat di belakang mereka sah. Ya, jadi tapi kita di
di mataf kan imamnya di belakang. Iya, artinya kita Jadi tak kita boleh boleh salat. kita tak boleh ngikutin mazhab kita untuk ikut orang lain. Kalau kita ngikutin mazhab kita, mereka udah baca amin saja sudah batal, tak baca lagi bismillah. Kemudian dia wudhunya, hampir semua dia batal, bukan hanya urusan soft, bukan hanya urusan kita makmum di belakangnya mereka tidak bersambung. Jadi banyak sekali syarat-syaratnya, hampir semuanya tidak sah. Tapi karena ada marja, ada riwayat dari Imam Ja'far Shadiq yang menjaga persatuan, biarkan dia yang tanggung. Kita sholat di belakang mereka, mereka yang tanggung, tapi sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita jaga kehusyuan sholat kita aja. Dan kita, kalau kita baca di rakaat pertama, rakaat kedua kita baca, berarti kita sudah munfarid. Secara otomatis kita keluar dari berjamaah. Jadi tak masalah, tak apa ya, kita diterima sah sholat kita. Menurut para marja, boleh kita sholat di belakang mereka. Oke. Jadi Ustaz, kita ikut mereka, kita niat jadi makmum, kemudian kita tak perlu bacalah, kita ikut aja. Yang tak perlu baca di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, bila berduhur asar, kita boleh baca. Tak boleh tak baca. Bila kita tak baca, tak sah rakaat ketiga, rakaat keempat. Kita nak baca rakaat ketiga, keempat. Kita dihitung ikut mereka rakaat pertama dan kedua saja. Jadi kalau ikut mereka rakaat pertama kedua, ikut mereka kita diam, rakaat ketiga keempat kita ikut cara kita lah, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Okey, tapi dalam rukuk dan sujud kita boleh baca cara kita. Dalam bacaan yang lain itu cuma Al-Fatihah sama surat saja. Yang ditanggung oleh imam Al-Fatihah sama surat. Tapi doa-doa rukuk, sujud dan lain-lain sebagai kunut kita boleh baca sendiri. Jadi kita tak perlu kunut lah kalau rakaat kedua. Ya, kita ada tempat kita kunut lah. Apa kita kunut? Kunut kan ada doa-doa pendek kunut kita baca. Sementara dia kita kunut dulu boleh. Habis kita baca itu kita baca kunut dulu, sebelum dia ruku kita baca kunut dulu. Di rakaat kedua boleh. Boleh lah. Okey, boleh. Ini kita boleh ikut cara kita jugalah. Waktu boleh baca Fatihah dengan surah tu kita diam sajalah. Diam sajalah. Bila kita baca itu kita sudah tak ikut dia. Baik, faham Ustaz. Okey. Kalau solat subuh Ustaz dia kunut, kita ikut kunut. Ikut kunut saja tak apa. Tak apa dua kali. Kunut 2 kali kita. Itu kita yang paling banyak doanya, tak masalah. Masya Allah. Bagus sekali ya Ustaz. Okey. Alhamdulillah, itu ajaran-ajaran yang luar biasa. Oke, karena kita sudah 1 jam, apa kita mau lanjut? Sila. Muhammad Hamim nak tanya ke tadi? Mr. Muhammad Hamim. Halo, Brother Muhammad. Di chat mereka ada tulis. Di chat. Salam, nanti Ustazah hadir di Singapura untuk manasik terakhir. Akan Ustazah summarize the basic rules for performing umrah tak? Ya, kita semua insyaAllah akan summarize. Kita akan buat sampai faham pun. Kalau tak faham boleh chat private. If you do agak sungkan atau shy sikit, kalau chat di group boleh chat private to me, to Abah boleh. Nanti Ustaz juga akan summarize semua mulai dari amalan, mulai dari niat, adab-adab umrah, and I will also recheck again the itinerary, so we have clearly tinggal berangkat aja tanggal 28. Inshallah will be held in 27. I don't know Brother Adhar, can we use Al-Hikmah or ada yayasan tak yang boleh kita masuk nanti untuk manasik? Nanti insyaAllah dikabarin lagi. Boleh. Thank you very much. Thank you Aliyah Adhar. Kita tutup dengan doa. Nanti untuk berikutnya kita lanjut lagi di minggu depan. Sekarang saya nak bacakan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala penuhi yang semua hajat-hajat kita. Imam Ja'far Shadiq mengajarkan ini doa untuk semua kita, biar Allah jaga kesehatan kita, jaga semua yang ada pada kita sampai pada saatnya kita akan berangkat.
Sebelumnya kita baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa farajuna bihim ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa farajuna bihim ya karim. Allahumma arzuqna al-umrah iftarata ala man istata'a ilaihi sabila. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan asma-Mu yang maha mulia, dengan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, curahkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Anugerahkan pada kami semua ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh mufradah yang Kau wajibkan kepada orang yang mampu. Jadikan kami mampu untuk melaksanakannya. Ya Allah, berilah kami pembimbing di dalamnya, penuntun menuju padanya. Dekatkan pada kami perjalanan yang jauh. Bantulah kami untuk dapat melaksanakan semua manasik-manasik umroh mufradah dengan semua amalan baik ihramnya, agar Kau selamatkan kami dengan pakaian ihram itu, tubuh kami dari api neraka. Tambahkan dalam perjalanan kami kekuatan tubuh kami, kulit kami. Karuniakan pada kami ya Allah untuk senantiasa meyakini bahwa kami mendatangi-Mu, berhadapan dengan-Mu, dan meyakini bahwa Engkau senantiasa memonitor kami, melihat kami akan bersandar pada-Mu ya Allah. Berikan pada kami semua amal kami ini dengan keberhasilan, limpahan keberuntungan. Berangkatkan kami semua ya Rabbi, dari tempat nanti kami akan menuju kepadamu sampai kami bisa melaksanakan semua ibadah-ibadah kami. Anugerahkan kami semua ya Allah untuk putus lagi lah. Halo. ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita panjatkan dari doa kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita jumpa kembali untuk minggu depan, Jumat depan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa atur lagi. Mudah-mudahan kita akan atur untuk linknya. Hari ini mungkin ada 2-3 kali sempat putus. Insyaallah dan minggu depan sama sabar ya. Thank you very much. Makasih semua. Syukran. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Thank you all. Thank you. See you again next Friday. See you next Friday. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.